Karena memang dari sekolah tuh memang suka banget nulis, suka nonton film juga, dan waktu pandemi sebelum pandemi pun 2019 sempat ikut kelas offline-nya Ernest Prakasa, dan dari situ mulai kayak, oke seru ya kalau misal diperdalam lagi. Halo teman-teman semua, sekarang sudah ada Debbie, dia adalah alumni dari Metra dan juga sekarang lagi magang di Paragon Pictures. Hai Debbie, Halo. boleh say hi juga di situ. Halo. Nah, mungkin sebelumnya nih Deb, biar teman-teman yang lain juga kenal, boleh dong kamu memperkenalkan diri kamu lagi dan juga mungkin ngejelasin background pendidikan kamu tuh seperti apa sih? Oke, halo, saya Debbie. Saya lulusan S1 BINUS University, jurusan Sistem Informasi. Dan setelah itu saya bekerja di bidang tersebut, tapi waktu itu sempat switch karir, bekerjanya di creative agency advertising sebagai content writer, kemudian copywriter, SEO spesialis, dan terakhir lebih banyak bekerja sebagai digital ads campaign. Seperti itu. Berarti kamu udah lama lah ya di bidang ads dan advertising itu gitu loh. Nah, apa yang ngebikin kamu akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk ngambil S2 di Petra dengan jurusan scriptwriting dan copywriting? Karena memang dari sekolah tuh memang suka banget nulis, suka nonton film juga, dan waktu pandemi sebelum pandemi pun 2019 sempat ikut kelas offline-nya Ernest Prakasa, dan dari situ mulai kayak oke seru ya kalau misal diperdalam lagi. Terus dari 2020 sampai 2022 sering ikut kelas online juga, kayak berbagai kelas online dari penulis-penulis, nggak cuma skrip tapi juga naskah, novel, kayak dari Ika Natasha, terus lalu ada Garin Nugroho, ada Di Lestari juga. Nah dari situ mulai kayak pengen banget seriusin untuk penulisan skrip ataupun penulisan yang lain gitu. Berarti sebenarnya sebelum ini kamu udah nulis skrip juga kan? Lebih ke skrip digital campaign sih, video digital campaign gitu. Nah ini menarik banget nih. Kamu ngerasa nggak ada perbedaan nih? Kan kamu juga magang nih di Paragon. Ada apa perbedaannya dengan menulis itu campaign sama juga nulis di Paragon? Kalau video digital campaign itu kan kita terbatas dengan durasi ya. Kayak mungkin kita durasinya hanya 1 menit maksimal atau 2 menit, atau bisa di bawah itu untuk diiklankan lagi. Tapi kalau di skrip itu kan kita bisa lebih explore ceritanya, karakterisasinya, ada arc karakternya juga. Sedangkan kalau di digital video campaign itu hanya lebih ke story-nya aja sih, kita nggak bisa kembangin karakternya. Itu sih perbedaannya. Berarti lumayan beda ya, karena mungkin juga format dan tujuannya betul beda gitu. Nah ini aku pengen di spill dikit dong Deb. Kamu selama waktu kuliah ada nggak mata kuliah favorit dan dosen favoritnya siapa? Oke, gitu. Mata kuliah favorit tuh ada 2, writing for series 1, dan juga adaptation studies. Dosen favoritku adalah Pak Dwi sih, yang ngajarin adaptation. Nah, boleh diceritain nggak kenapa itu jadi 2 mata kuliah favorit kamu dan kenapa dosen Pak Dwi adalah dosen favorit kamu? Kalau writing for series itu pertama kali banget, karena sebelumnya kan nol ya di bidang penulisan skrip. Itu pertama kali banget kita diajarin sebagai penulis tuh harus bisa kolaborasi, kerja sama tim. Sebelumnya tuh yang aku tahu kalau nulis tuh ya udah sendiri aja gitu. Sedangkan kalau setelah belajar di S2 tuh aku baru tahu kalau nulis tuh bisa bareng-bareng, bisa berbagi ilmu, berbagi cerita dari point of view masing-masing gitu. Terus kalau adaptation, ya karena emang aku sebelumnya juga sering baca beberapa karya adaptasi Indonesia, dan waktu itu dosen pembimbingnya dan pengampunya adalah Pak Dwi, dan Pak Dwi juga emang oke banget untuk adaptasi. Dan kenapa suka sama Pak Dwi, karena Pak Dwi tuh kalau jelasin runut dan detail dan enak gitu, bahasanya bisa dimengerti secara mudah dan sederhana gitu. Nah, waktu akhirnya kamu tahu nih bahwa kamu bisa magang di Paragon gitu, gimana perasaan kamu deh? Perasaannya pasti happy banget karena dapat kesempatan buat magang di Paragon Pictures.
Karena kan sebelumnya memang tahu dari S2 tuh belajar teorinya. Di kesempatan magang ini bisa langsung implementasin apa yang udah didapetin di S2 ini. Terutama lebih ke brainstorming tim develop sih. Dari cerita, karakterisasi, arc-nya mau seperti apa, terus risetnya juga seperti apa. Itu lebih seru aja kalau ada di industri itu gitu. Oke, tapi berarti kamu sebenarnya kan pasti punya nih ekspektasi awal, wah kerja di PH seperti apa gitu. Nah, bagaimana dengan realitanya sekarang? Oke, ekspektasi awal karena sebelumnya punya pengalaman kerja di creative agency advertising, ekspektasiku emang mungkin akan kurang lebih sama nih dengan advertising agency yang memang kalau lagi diminta untuk serius kerja ya serius, tapi ada funnya, ada main-mainnya. Di sini juga sama. Jadi kita di sini nggak cuman kayak explore cerita aja, ngembangin cerita aja, tapi kita dikasih ruang kreatif di sini, brainstorm apapun di luar dari film. Itu sih yang serunya. Nah itu kan berarti bagian funnya ya, gitu kan, banyak explore dan segala macam. Tapi ada nggak sesuatu yang mungkin kamu tuh sebutnya kayak challenging gitu buat kamu selama magang di sini? Challengingnya adalah kerja sama tim sih, karena kalau di dunia pekerjaanku handle digital ads tuh lebih banyak individual. Jadi kalau di sini kita dituntut untuk bisa kerja sama tim. Maksudnya kita yakin ya dengan cerita kita, tapi ketika kita saling sharing point of view atau dapat insight dari tim yang lain tuh kita juga harus bisa terima dan dengerin juga, karena itu sebagai masukan biar ceritanya itu lebih solid gitu. Nah, selain itu semuanya udah kamu sebutin, ada lagi nggak hal yang mungkin berkesan gitu selama magang di sini? Yang berkesan tuh bareng anak development tuh main board game sih. Itu seru banget. Maksudnya kita nggak cuman disuruh, nah itu kerjasamanya tuh nggak hanya ngembangin cerita, tapi kita juga kerjasama untuk board game itu. Jadi biasanya tuh udah bukan dari film aja gitu. Ya sih, soalnya kan kayak kita sebenarnya main board game pun juga untuk mengasah sisi kreatif kita ya gitu kan, dan juga mengajak kerjasama tim kita sebenarnya meningkatkan kerjasama tim kita gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya harus serius gitu loh sama kerja gitu kan. Nah, aku pengen tahu deh before after kamu. Before kamu belajar di Petra dan sesudah kamu belajar di Petra, apa aja sih yang kamu pelajarin dan apakah itu mengubah cara kamu menulis gitu? Oke, sebelumnya aku kan emang nggak punya pengalaman atau istilahnya pendidikan formal lah di bidang penulisan kreatif, karena waktu itu bekerja ya taunya dari circle teman kerja dan juga dituntut untuk dari pengalaman langsung bekerja. Jadi nulis kreatif tuh ya dari situ. Tapi setelah S2 dan juga magang di Paragon tuh bener-bener tahu struktur cerita tuh seperti apa, terus harus mengembangkan story wordnya seperti apa, lalu karakternya, terus nggak boleh ada yang plot hole juga. Karakternya kita bener-bener harus tahu back history dari mereka masing-masing tuh apa kayak gitu. Sama ini sih yang paling aku ngena banget. Kalau dulu tuh kalau kita punya cerita tuh kita yakin banget cerita kita bener gitu. Tapi kalau setelah masuk S2 dan belajar skrip kayak mungkin pemikiran kita dengan cerita kita tuh bisa aja salah. Kita butuh insight dan masukan dari orang lain, bahkan yang bukan di bidang film atau yang tahu soal cerita, buat kasih masukan biar cerita kita juga lebih logis dan lebih solid lagi gitu. Ya, aku setuju sih. Maksudnya kerja di film tuh orang selalu mikirnya bakal kerja sendiri-sendiri gitu kan. Tapi ternyata tuh kerjanya memang banyak kan kolaborasi gitu, dan harus bareng-bareng dan harus belajar untuk menerima masukan gitu. Bener. Nah, setelah S2 ini terus udah gitu juga nanti selesai magang di Paragon, kamu sudah punya rencana mau ngapain nggak gitu? Yang pastinya kalau untuk masuk lagi ke PH film kan akan sulit ya, karena aku juga belum punya networking gitu di bidang industri film. Aku akan bikin skrip personal, mungkin akan lebih banyak dan konsisten, dan mungkin akan cari-cari freelance untuk pengerjaan skrip-skrip yang bukan proyek yang besar tapi yang kecil, tapi memang harus konsisten dari itu dulu sih. Nanti mungkin kedepannya kalau memang udah
aku merasa cukup gitu, aku bisa daftar di PH-PH yang lain gitu. Oke. Good luck ya Debbie ya. Thank Maksudnya you. jalannya pasti banyak karena kamu juga sebenarnya sudah ada pengalaman juga gitu loh. Dan kamu juga kan megang beberapa proyek juga di Paragon dan menurutku itu bakalan ngebantu kamu buat lebih lebih dewasa lagi dalam menulis. Nah, mungkin aku pengen minta tolong nih sama kamu deh untuk melengkapi kalimat ini ya. Jadi sebelum S2 ini aku nggak pernah nyangka bisa. Nah, apa gitu? Oke. Ini langsung aja, gak apa, silahkan. Sebelum S2 ini aku nggak pernah nyangka akan bisa nulis skrip pendek, skrip panjang ataupun series, apalagi bisa dibantu, dibimbing oleh expertise atau profesional penulis di S2 ini gitu, dan juga di Paragon Pictures. Oke, nah yang terakhir sebenarnya kan banyak banget ya Dep ya orang yang masih ragu-ragu, maksudnya aduh aku bukan jurusan sastra nih, aku S1-nya bukan di film, bisa nggak ya aku nanti ngambil S2 dan benar-benar bisa ngejalanin ini dengan baik gitu. Nah kamu punya encouragement buat mereka nggak gitu? Oke. Sebelumnya aku pun mengalami itu ya, maksudnya kayak takut dan minder ketika mau masuk S2 karena aku 11 tahun yang lalu gitu lulus dari kuliah S1 gitu. Waktu itu aku cuman berpegang kayak nggak perlu hasil yang bagus, tapi pelan-pelan aja ngikutin prosesnya. Maksudnya kayak kita nggak usah nuntut kita harus bagus, tapi walaupun prosesnya kita bisa jalanin pelan-pelan di tengah kesibukan aku yang kerja juga, pasti bakal dapat hasil yang memuaskan juga kok, dan kita bisa belajar dan itu juga bisa meningkatkan value kita sendiri gitu. Oke, nah sekian nih bincang-bincang kita sama Debbie. Makasih banyak Debbie. Kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Dadah.